Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1073. Hutan Tepi. Ini adalah kota terdekat dari kaki Gunung Kemala, letaknya berada di sebelah timur laut. Setelah kembali dari negara Bosiga, Teguh langsung menginap di salah satu hotel biasa. Setelah makan malam, dia membuka email dan mendapati sebuah pesan anonim. Ini pasti pesan dari Raja Sihir Racun. Tentang konferensi seni bela diri kuno ini, informasi para master yang datang untuk berpartisipasi sangatlah lengkap. Informasi ini berisi tentang tingkat kemampuan, keahlian, dan senjata apa saja yang digunakan. Teguh membacanya dengan saksama dan merasa takjub. Sekte obat-obatan, lebih tepatnya keluarga Saguna, ternyata sekte yang paling kuat. Pemimpin sekte ini bernama Tejasvi Sabel. Dia adalah seorang ahli di tahap akhir alam kaisar kultivasi dan sudah hampir mencapai alam bela diri dewa yang tak terbatas. Dia mahir menggunakan tombak naga berputar dan telah menguasai teknik andalan sekte obat-obatan yaitu tombak perak menembus 9 langit hingga tingkat ke-7. Dia tidak bisa dianggap remeh. Di dalam keluarga tersebut juga terdapat beberapa sesepuh agung alam kaisar kultivasi seperti Tafik Sabel. Sekte obat-obatan juga memiliki master tahap akhir alam bela diri dewa dan sudah hampir mendekati alam bela diri suci, salah satunya adalah penjaga agung. Keluarga Yadira. Keluarga ini adalah salah satu dari 4 keluarga besar ahli bela diri kuno di ibu kota yang memiliki kemampuan sangat kuat. Sekarang, Noah, selaku kepala keluarga adalah seorang ahli pada tahap awal alam bela diri dewa. Dia memiliki pedang air mata kuning dan pedang 13 awan Yadira yang merupakan seni bela diri warisan keluarga. Sesepuh agung mereka memiliki kemampuan di tahap menengah alam kaisar kultivasi, ada juga 2 atau 3 tetua lainnya yang berada pada tahap awal alam kaisar kultivasi. Sanu Yadira, selaku tetua yang cukup dihormati telah berhasil menjadi seorang ahli puncak yang telah memasuki tahap akhir alam bela diri dewa. Bisa dikatakan, kekuatan mereka sebanding dengan penguasa dunia bela diri kuno. Keluarga Tirta, keluarga ini adalah satu dari 4 keluarga besar ahli bela diri kuno di ibu kota yang memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan juga. Kepala keluarga saat ini, Winesh Tirta, adalah seorang ahli di tahap menengah di alam kaisar kultivasi. Dia mempunyai pedang kepala harimau dan menguasai jurus pedang langit dan bumi yang menakutkan. Sesepuh agung dan tetua kedua di dalam keluarga berada pada di tahap awal alam kaisar kultivasi. Kakek buyut Hendra Tirta, beberapa tahun yang lalu sudah berhasil mencapai tahap menengah alam bela diri dewa. Hal ini membuat keluarga mereka sangat kuat dan tak tertandingi. Mereka adalah keluarga yang cukup diperhitungkan di dunia bela diri kuno. Keluarga Sialagan dan keluarga Ananta memiliki kekuatan yang sebanding dengan keluarga Tirta, selain kekuatan di tingkat alam kaisar kultivasi dan alam bela diri raja. Masing-masing keluarga tersebut memiliki seorang leluhur yang sudah ada di tahap menengah alam bela diri dewa. Selain itu, masih ada beberapa sekte dan keluarga yang tersebar di seluruh Serenara. Salah satunya, Paviliun Penjaga di area Kemala. Master Vidandamarta adalah seorang ahli besar pada tahap akhir alam kaisar kultivasi. Dia hampir mencapai alam bela diri dewa. Dia memiliki jurus pedang gunung sungai yang penuh misteri dan gerakannya sulit ditebak. Ketujuh sesepuh agung yang mereka miliki adalah ahli tahap awal alam kaisar kultivasi. Kabarnya, 100 tahun yang lalu, ada seorang tokoh yang sangat terkenal di area Kemala. Orang itu bernama Fahrul Damarta, yang juga dikenal sebagai sesepuh terkuat. Jika orang ini masih hidup, dia juga akan menjadi ahli yang sudah hampir mencapai tingkat alam bela diri suci seperti penjaga agung dari sekte obat-obatan. Seperti sekte Sangai di Gunung Sangai. Pemimpinnya bernama Yoda Samudra. Dia adalah seorang ahli pada tahap menengah di alam kaisar kultivasi. Senjatanya adalah sepasang palu gada emas yang memiliki keahlian yang luar biasa,
dia dijuluki sebagai Raja Palu Barat Laut oleh orang-orang di dunia bela diri kuno. Sekte ini juga memiliki ahli yang berada di alam kaisar kultivasi. Seperti para ahli dari desa Carning di wilayah selatan yang berada Pulau Naga Jeruji di Laut Timur, semuanya juga memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, hanya saja mereka tinggalnya jauh dari Kotiong dan ibu kota. Hal itu membuat mereka tidak terlalu dikenal publik. Namun, kali ini, mereka akan ikut memperebutkan posisi pemimpin konferensi seni bela diri kuno. Setelah membaca semua informasi ini, Teguh pun terdiam. Informasi itu sangat lengkap, bahkan, rahasia para leluhur dan penjaga agung juga tertulis di email tersebut. Terlihat bahwa Raja Sihir Racun memiliki mata-mata mereka di berbagai kekuatan untuk mengumpulkan semua informasi tanpa ada yang terlewatkan. Teguh kini tengah berpikir keras. Mungkin saja setiap gerak-geriknya juga diperhatikan oleh Raja Sihir Racun ini. Namun, itu tidak begitu penting. Saat ini kekuatan Teguh sudah makin kuat, jadi dia seharusnya tidak perlu terlalu cemas. Hufet. Petik 2. Teguh mengambil napas dalam-dalam dan memulai kultivasi hari ini. Tanpa sadar, hari berlalu begitu saja. Keesokan harinya, para peserta kompetisi bela diri kuno dari Serenara berdatangan dan memasuki wilayah Kunlan. Bab 1074. Teguh sudah lama menunggu mereka melewati jalan ini. Tombak kijang perak yang berkilauan telah terpasang, menunggu kedatangan mereka dengan sabar. Tidak lama setelah itu, cahaya matahari menyinari Gunung Kemala layaknya sedang menyambut rombongan pertama. Sekte Kebangkitan Ilahi dari Timur Laut. Sekte ini cukup terkenal di daerah Timur Laut. Rombongan ini memiliki 7-8 orang. Pemimpinnya adalah seorang pria tua yang penglihatannya sudah kabur. Dia kelihatan berusia 60 hingga 70 tahun. Terlihat ada banyak bekas luka di kulit tangannya. Sudah jelas dia mahir dalam ilmu pukulan. Pria tua itu adalah ketua Sekte Kebangkitan Ilahi dan berkekuatan alam kaisar kultivasi tahap menengah. Di belakangnya, telah hadir para tetua dan murid inti dari Sekte Kebangkitan Ilahi. Hei, bocah tengik, kamu nggak lihat Sekte Kebangkitan Ilahi akan bergerak ke atas? Cepat enyah dari jalan kami. Seorang murid inti marah ketika mendapati Teguh menghalangi jalan mereka dan dengan sombong menegurnya. Teguh menatapnya dengan cuek dan tak menjawab sama sekali, bahkan tidak memberi jalan juga. Haha. Hal itu membuat murid Tarjo makin marah. Di Timur Laut, siapapun yang melihat anggota Sekte Kebangkitan Ilahi harus memberikan hormat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sangat arogan dan tidak menghargai siapapun. Hari ini, karena kamu nggak mengindahkan ucapanku, jangan salahkan kalau aku bersikap nggak sopan. Setelah berkata seperti ini, murid tersebut memancarkan cahaya dingin dari matanya, lalu segera menendang Teguh dengan maksud menyingkirkannya dari jalan mereka. Tep. Kemudian, Teguh langsung menamparkan murid itu hingga terempas beberapa meter. Darah segar terlihat menyembur. Kepalanya hampir pecah. Struktur tulang pipinya jadi miring, giginya pun ada yang tanggal. Murid itu mencoba untuk bangkit dan menunjuk Teguh dengan ketakutan. Kamu sudah bosan hidup, ya? Hal ini membuat seorang Tarjo Karno sebagai pemimpin sekte pun marah. Tarjo langsung menyerang Teguh, tetapi gerakannya tidak tertangkap mata dan sontak mencoba untuk menusuk Teguh. Tarjo menggunakan sebuah jurus dari kedua telapak tangannya. Ini adalah jurus sakti dari Sekte Kebangkitan Ilahi, dikenal sebagai telapak tangan sakti. Teguh menghadapi serangan ini dengan senyum sinis. Tiba-tiba, Teguh menggenggam tombak kijang perak di tangan kanannya. Ketika Tarjo mendekatinya, dia mengelabui dengan memutarkan tombak kijang perak di antara kedua telapak tangannya dan ujung tombak tersebut langsung menusuk dada Tarjo. Teguh berhasil mengalahkan pemimpin Sekte Kebangkitan Ilahi dengan setengah kekuatannya. Tarjo muntah darah segar, meronta kesakitan di tanah sembari darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Kemudian, geraknya berhenti. Ternyata,
Tarjo sudah mati. Ketua. Ketua Tarjo. Ketua, kamu nggak boleh mati. Para murid Sekte Kebangkitan Ilahi tiba-tiba berteriak sedih dan semuanya berkumpul di sekitar jasad Tarjo. Para tetua yang tersisa langsung menatap Teguh dengan marah, namun, di saat yang bersamaan, mereka takut dengan kekuatan Teguh. Hal itu membuat mereka sama sekali tidak berani mendekat untuk membalas. Whoosh, shoot. Tepat pada saat itu, sekelompok ahli datang dari belakang Teguh. Pemimpin ahli ini adalah tangan kanan Raja Sihir Racun kemarin. Kalau Teguh tidak salah ingat, namanya Andi. Melihat kedatangan orang-orang ini, Teguh agak kebingungan. Mau apa kalian datang kemari? Tentu saja kita akan membantu Raja Serigala, kita akan bunuh mereka semua. Tegas Andi. Bab 1075. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju orang-orang Sekte Kebangkitan Ilahi. Rasanya, dia ingin segera membunuh semua orang di sekte tersebut dan membalas dendam pada Tarjo Karno. Setelah Andi selesai bicara, Teguh langsung mengembuskan napas dingin. Seluruh tubuhnya terus memancarkan aura dingin. Apa maksud ucapanmu itu? Teguh menatap Andi dengan sorot mata dingin dan berkata dengan cuek, aku hanya mau melawan yang terkuat, sisanya hanya akan mengotori senjataku. Raja Serigala, tolong jangan salah paham. Kami hanya menjalankan perintah untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Persetan denganmu. Teguh merasa tak senang sembari menyipitkan kedua matanya. Apa kamu meragukan kemampuanku? Apa justru ada orang lain yang sengaja mengirim kalian untuk mengawasiku? Jika kamu berpikir aku meragukan kemampuanmu. Teguh mengacungkan tombaknya ke arah Andi dengan dingin. Mari kita coba kekuatanku dengan menusuk dadamu. Kita lihat saja, apa kamu akan mati atau tidak. Ancamnya. Jika kamu benar-benar dikirim oleh seseorang untuk mengawasiku, sebaiknya batalkan saja kerja sama ini. Andi langsung terdiam. Sebenarnya, Andi tidak berani dengan tantangan yang baru saja Teguh tawarkan padanya. Selain itu, dia juga tidak berani merusak hubungan kerja sama Teguh dengan Raja Sihir Racun. Andi bertukar tatap dengan bawahannya dan menjawab, Raja Serigala, sebaiknya kamu jangan mengingkari janjimu dengan Raja Sihir Racun. Semuanya, ayo, kita pergi dari sini. Setelah berkata begitu, dia dan pasukannya pergi dengan lesu. Para pengikut Sekte Kebangkitan Ilahi yang berada di tempat juga mendengar ucapan Teguh. Mereka saling bertukar pandang, kemudian mengerti siapa Teguh sebenarnya. Teguh melihat sisa orang-orang di Sekte Kebangkitan Ilahi dan dengan tegas berkata, pergi kalian semua. Begitu mendengar suara Teguh yang marah, mereka langsung ketakutan. Hampir semua anggota Sekte Kebangkitan Ilahi bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Setengahnya lagi berusaha untuk mengangkat jasad Tarjo menuju paviliun penjaga di Gunung Kemala. Di aula utama yang menjulang tinggi ke langit, Sesepuh Agung berteriak dengan keras, ada perwakilan dari Sekte Kebangkitan Ilahi di Timur Laut yang meminta untuk bertemu. Silakan masuk. Segera, seseorang keluar dan membawa mereka semua masuk. Begini, melihat mayat di depannya, Master Fidan Damarta yang bekerja di pengadilan Gunung Kemala langsung kaget. Master Fidan, tolong bantu kami mendapatkan keadilan. Kami datang untuk mengikuti konferensi seni bela diri kuno hari ini, tapi di tengah jalan, kami diadang oleh Raja Serigala yang bernama Teguh Laksmana. Pemimpin kami tewas karena ditombak oleh Teguh. Setelah mengatakan itu, semua murid mulai menangis dengan sedih. Kami memohon pada Master Unutek membantu Sekte Kebangkitan Ilahi kami. Semua anggota Sekte Kebangkitan Ilahi berteriak dengan histeris. Ini nggak mungkin. Begitu mendengar cerita mereka, Master Fidan menggeleng tegas seraya berkata, Raja Serigala Teguh selalu bertindak dengan jujur dan bijaksana. Dia nggak mungkin melakukan hal keji seperti ini. Kalian mungkin salah orang. Salah satu ahli dari Sekte Kebangkitan Ilahi tersenyum getir, Teguh memegang tombak yang mengerikan dan dipanggil Raja Serigala oleh orang lain.
Semua orang melihat dan mendengarnya sendiri. Benar, itu dia. Fidan mengerutkan keningnya. Seorang gadis bermata cerah dan berkulit putih di sampingnya berujar, Yang Mulia Raja Serigala adalah simbol kebaikan di Serenara. Dia nggak akan mungkin melakukan hal seperti ini di dunia bela diri kuno. Jangan-jangan, kalian sedang mempermainkan aku, ya. Orang yang berbicara adalah cucu perempuan dari Fidan Damarta, yakni Maira Darsa. Teguh di medan perang barat sungguh tak terkalahkan, turut serta membersihkan wilayah dan mengungkap identitas kaisar palsu. Dia sudah dianggap sebagai pahlawan yang siap menjabat oleh Maira. Dia benar-benar mengaguminya. Oleh karena itu, dia tidak terpikir jika Teguh akan melakukan hal seperti itu. Master, para sesepuh berkata dengan putus asa, Teguh benar-benar mengadang kami di Gunung Kemala. Jika kamu nggak percaya, ikut saja denhan kami berdua dan kamu akan tahu sendiri. Fidan tampak berpikir sebentar dan siap untuk pergi dengan orang-orang dari Sekte Kebangkitan Ilahi. Tiba-tiba, ada satu orang lagi yang datang. Seseorang dari Sekte Sangai ingin bertemu dengan Anda. Pemimpin Sekte Yoda Samudra telah dibunuh oleh Raja Serigala Teguh. Orang itu meminta Master untuk turun tangan dan memberi mereka keadilan. Bab 1076. Seseorang dari Desa Charning dari wilayah selatan meminta bertemu. Pemimpin Desa Charning telah dibunuh oleh Raja Serigala Teguh. Orang itu meminta Master untuk turun tangan dan memberi mereka keadilan. Laut Timur. Satu persatu keluhan datang padanya. Mereka semua meminta keadilan sekaligus membawa jasad para pemimpin mereka ke aula utama paviliun penjaga. Master, Teguh sudah sangat keterlaluan. Alangkah baiknya Anda bertindak sekarang. Master, Raja Serigala dengan angkuhnya menyerang para pemimpin sekte dan terang-terangan membuat kericuhan di dunia bela diri kuno. Kami mohon bantuan Anda untuk segera mengambil tindakan. Master, di Kemala nggak boleh ada yang bersikap angkuh dengan kekuatannya. Master, semua orang mencari Fidan Damarta, berharap dia bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Masalah ini, Fidan langsung terdiam. Tidak hanya satu sekte yang datang dan mengadu padanya, melainkan sudah ada kunjungan 5 sekte yang mengadukan tingkah laku Teguh sebagai pembunuh pemimpin mereka. Meskipun Fidan tetap tidak percaya, tetapi dia harus mengambil sikap untuk permasalahan ini. Baiklah, Fidan berkata dengan lantang, mungkin ada yang keliru di sini. Tapi, karena kalian semua sudah mengadukannya, saya juga nggak akan tinggal diam. Teguh, sedang berada di mana seperti yang kalian sebutkan itu, saya akan pergi melihatnya sekarang. Master Fidan Damarta, Sekte Kebangkitan Ilahi langsung menjawab, Teguh ada di persimpangan jalan di Bukit Burung Api. Baiklah, Fidan Damarta menangkap kilauan cahaya di matanya, lalu berkata kepada Maira yang ada di sebelahnya, tolong ambilkan pedang, biar kulihat siapa yang merusak reputasi Raja Serigala. Setelah mengatakan itu, Fidan pergi bersama sekelompok orang yang dipenuhi semangat marah membara ke Bukit Burung Api. Sebagai tuan rumah dari konferensi seni bela diri kuno, Paviliun Penjaga Seni Bela Diri Kuno, Paviliun Penjaga di area Kemala, sekaligus berstatus sebagai Master Paviliun Penjaga, Fidan tentu murka dengan kejadian ini. Melihat ini, Maira segera memasuki ruangan untuk mengambil pedang yang Fidan maksud. Di belakang, para ahli bela diri mengikutinya dengan cepat. Maira sangat paham dengan kekuatan sang kakek. Kakek sudah tua, sedangkan lawannya adalah Raja Serigala yang terkenal di seluruh dunia. Terlebih lagi, Teguh sudah berhasil mencapai ahli alam bela diri dewa. Maira tidak boleh meremehkannya. Mereka semua bergegas pergi menuju tempat pembantaian para pemimpin sekte tersebut. Sementara itu, di Bukit Burung Api, Teguh masih duduk bersila di kejauhan. Tombak kijang peraknya tertancap di tanah, sedang ujung tombak yang tajam masih berkilauan dengan tetesan darah. Sudah dekat dari sini, ada suara yang terdengar dari kejauhan. Tak berselang lama,
ada sekelompok orang datang penuh amarah di hadapannya. Pria yang memimpin orang-orang ini adalah sesepuh agung Sekte Kebangkitan Ilahi. Di sampingnya adalah Master Paviliun Penjaga, Fidan Damarta. Fidan Damarta benar-benar kecewa usai melihat Teguh dengan mata kepalanya sendiri. Setelah itu, Fidan maju ke depan dan menatap Teguh dengan tajam. Teguh Laksmana, apa kamu yang membunuh Tarjokarno, pemimpin Sekte Kebangkitan Ilahi? Teguh mengangkat kepalanya dan meliriknya sekilas, lalu memberi jawaban bernada dingin, benar. Setelah mendengar ucapan Teguh, bukan hanya Fidan yang kecewa, tetapi Maira yang berada di belakangnya juga tidak bisa menahan rasa kekecewaannya. Teguh Laksmana, dari wajahnya, Fidan terlihat murka. Sebagai Raja Serigala dari Serenara, kamu berkedudukan mulia. Lantas, kenapa melakukan semua ini? Kamu tahu betul akibat perbuatanmu ini, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hari ini adalah acara penting bagi dunia bela diri kuno, hari pembukaan konferensi seni bela diri kuno. Kenapa kamu datang ke Gunung Kemala dan membunuh pemimpin Sekte Kebangkitan Ilahi? Aku harap kamu bisa memberikan penjelasan padaku soal apa yang telah terjadi di sini. Mendengar teriakan penuh amarah dari Fidan, suasana memanas. Teguh perlahan bangkit dari duduknya. Wus! Teguh tidak menjawab, justru mengulurkan tangan kanannya dan meraih tombak kijang perak yang ada di sebelahnya. Wus! Detik berikutnya, ujung tombak Teguh sudah diarahkan ke Fidan. Bab 1077. Kemudian, Teguh bersuara dengan nada dingin tanpa belas kasihan, Master Timur, saya mendengar bahwa Anda memiliki keahlian pedang gunung sungai yang luar biasa dan sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang tak tertandingi. Benarkah keahlian itu bisa membelah gunung dan sungai? Baik, kalau itu maksudmu. Mari kita adu saja. Bukan hanya untuk menentukan siapa yang lebih kuat, tapi untuk mempertaruhkan hidup dan mati juga. Wus! Setelah itu, Teguh memutar-mutar tombaknya, membuat tombak miliknya terlihat sangat tajam dan siap menusuk siapa saja. Kamu ini, Teguh, jangan terlalu sering mempermainkan orang lain. Meskipun kamu adalah Raja Serigala Serenara, kami gak akan takut padamu. Teguh, kamu telah melukai pemimpin Sekte Kebangkitan Ilahi sebelumnya. Sekarang, kamu justru mencoba menakut-nakuti kami. Apa kamu pikir kami mudah dikalahkan? Hei, Teguh! Semua orang meluapkan kemarahannya, pedang dan tombak siap diarahkan pada Teguh. Di sisi lain, sosok Teguh Laksmana hanya menatap semua orang dengan cuek dan tidak ambil pusing dengan ucapan mereka. Cukup, pemimpin Paviliun Penjaga, Fidan. Sigap menghentikan semua orang dan berkata dengan tegas, Teguh Laksmana, jika kamu tetap ingin bertarung, ayo, lawan aku sebagai Master Paviliun Penjaga. Setelah itu, dia mengeluarkan pedang panjang di tangannya yang mengeluarkan suara nyaring. Di atas pedangnya tertulis sebuah kata, gagah perkasa. Kakek Fidan, Master, Anda nggak boleh gegabah. Maira, dengan posisi di belakang Fidan, serta para sesepuh, semua kaget dan segera mendekat untuk menasihatinya. Master Fidan, Teguh sangatlah kuat dan perkasa. Energi darahnya sedang melimpah dan dia seorang ahli di alam bela diri dewa. Menghadapi dirinya dalam pertarungan 1 lawan 1, akan sulit untuk mengalahkannya. Kenapa kamu buang-buang energimu untuk melawannya? Sebaiknya, kita menyerangnya bersama-sama, pasti akan lebih mudah mengalahkannya. Sudah cukup, sesepuh itu belum selesai berbicara, tetapi Fidan buru-buru menyela dengan marah. Air mukanya suram dan dipenuhi kemarahan, kalau memang kamu anggota keluarga terhormat, kenapa mengajak Paviliun Penjaga Gunung Kemala kami untuk melakukan pengeroyokan? Perilaku itu nggak terpuji, hanya akan membuat Paviliun Penjaga Gunung Kemalaku menjadi bahan tertawaan. Karena Teguh yang menantangku untuk bertarung. Meskipun dia berada di alam bela diri dewa, itu nggak akan jadi masalah. Kita sebagai ahli,
nggak boleh takut untuk bertarung. Semua orang menatap ke arah Maira, berharap dia mengatakan sepatah atau dua patah kata. Karena saat ini, hanya dia yang bisa meyakinkan kakeknya sendiri. Sebelum Maira sempat bicara, "Aku sudah memutuskan." Fidan dengan tegas berkata, "Jangan pernah membahas tentang perkelahian lagi. Meskipun aku harus mati di sini, berarti karena kemampuanku yang masih kurang. Teguh, ayo, kita mulai." Setelah mengatakan ini, Fidan mengangkat pedangnya dan bersiap. Pedangnya membawa angin kencang dan siap mengalahkan tombak Teguh. Ini adalah keahlian tersembunyi dari paviliun penjaga, yaitu jurus bela diri Kemala. Sret, Teguh juga tidak mau kalah, dengan tombak kijang perak yang berkilauan di tangannya. Dia juga menggunakan jurus tombak perak 9 langit yang sudah dia kuasai. Meskipun terlihat santai, situasi ini sebenarnya sangat berbahaya. Teknik pedang Kemala memang tidak pernah mengecewakan. Teguh tidak dapat mengalahkan serangan keempat dengan jurus tombak perak 9 langit miliknya. Keduanya bertarung 10 ronde. Pertarungan keduanya membuat batu dan pasir beterbangan, langit pun tiba-tiba mendung. Para anggota paviliun penjaga dan sekte kebangkitan ilahi juga mundur beberapa meter untuk menghindari pertempuran itu. Sampai akhirnya, Teguh menggunakan kekuatannya untuk melawan Fidan. Teguh dengan mudah menghancurkan pedang Fidan dan segera menikam dada Fidan dengan tombaknya. Fidan tersungkur di atas tanah, lalu muntah darah. Dia sempat ingin bangkit, tetapi lukanya sudah terlalu parah dan dia tak mampu bertahan lagi. "Kakek, Master, Master." Semua orang terkejut dan berkumpul di sekitar jasadnya. Ketika Teguh memberikan serangan mematikan kepada Fidan tadi, nyawanya sudah tak bisa diselamatkan lagi. Tak peduli seberapa keras mereka memanggil namanya sampai memberi berbagai obat ajaib, Fidan sudah tidak mungkin bangun kembali. Cerita bersambung.